Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan dari surat Yakobus pasal pertama, ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengertinya di dalam hati, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yakobus mengingatkan kita dengan tegas berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, beribadah. Yang kedua, perkataan kita. Dua ini sungguh perlu dan penting dalam ibadah. Ketika kita berdoa, memuji Tuhan, dan menyampaikan firman Tuhan, bahkan ketika mempercakapkan kebenaran Tuhan kepada orang lain, di dalam konteks ibadah, kita menggunakan lidah, kata-kata kita. Kalau kita memuji Tuhan dengan salah konsep dan pengertian pada liriknya, kalau kita berdoa dengan kata-kata yang tidak tepat, bahkan kalau kita berkhotbah, menyampaikan renungan firman Tuhan dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman kebenaran, sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan ibadah kita. Bahkan ibadah kita sudah cacat di hadapan Allah Bapa kita. Padahal ibadah itu diarahkan kepada Allah Bapa kita, karena kita anak-anaknya. Panggilan ibadah bukan sekedar religiusitas, rutinitas, segala tatanan liturgi yang begitu indah. Ibadah tidak berhenti pada pola dan formalitas liturgi itu sendiri, tetapi kedalaman hati menyembah dan memuliakan Allah dengan perkataan yang kudus, suci, mulia, dan benar. Tentunya ibadah dalam komunitas ini tetap dijaga kekudusannya, kekhususannya bagi kemuliaan Allah. Namun, ibadat tidak berhenti pada komunitas di hari ibadah. Ibadah juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, melayani, menjalankan mandat yang Tuhan perintahkan secara pribadi, bekerja, menyaksikan kasih kebenaran Allah di dalam dan melalui Kristus. Perkataan-perkataan kita yang membangun, yang menuntun dan mengarahkan orang-orang yang belum percaya untuk percaya, dan mengingatkan setiap saudara-saudara seiman untuk tetap kembali hidup di dalam kebenaran. Disitulah ibadah kita, dan kita menggunakan kata-kata yang baik, yang benar, yang suci, yang adil. Namun seringkali kita terpleset di dalam kata-kata kita, tidak mengekang lidah dan tidak berbicara secukupnya. Kita seringkali karena emosi, tidak stabil di dalam perasaan, dan kecurigaan yang berlebihan membuat kita tidak mengekang lidah. Ingatlah, setiap perkataan kita akan diadili, diberikan pertanggungjawaban pada akhirnya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita diminta untuk belajar mengekang lidah. Ada yang perlu dibicarakan dan ada yang penting disimpan. Tidak perlu semua yang kita tahu diberitakan untuk konteks dan waktu tertentu. Kita perlu belajar mengekang lidah, karena segala percakapan menjadi ingatan bagi orang yang mendengar, dan segala perkataan yang sudah keluar bisa jadi menjadi pendorong melakukan hal yang buruk, sehingga sia-sialah ibadah kita.
Di sini kita mesti berjaga-jaga. Ketika kita menyampaikan hal yang tidak benar, tidak sesuai, tidak tepat kepada orang lain yang kita layani, maka kita sedang menipu orang lain, menipu diri sendiri. Dan tentu ibadah seperti itu tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Namun, dalam bagian yang lain, Yakobus memberikan solusi yang sederhana. Tetapi solusi ini jarang dipakai atau dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen yang sibuk berbicara terus. Apa itu solusinya? Mengunjungi yatim piatu, melihat, menyaksikan mereka yang susah, tidak berayah, tidak beribu, mereka yang mengalami kesusahan karena kondisinya, statusnya sebagai janda, dan mereka yang mengalami kesusahan seperti itu perlu diperhatikan, dipedulikan, dan diberikan uluran tangan. Tanpa kata, tanpa banyak bicara, berbagi kasih kepada mereka. Dengan pelayanan yang seperti itu, ibadah menjadi bisa dikekang lidah kita. Kita tidak banyak bicara, kita tidak hanya bicara omong kosong, tetapi kita mengunjungi, melangkahkan kaki kita untuk berbagi, menjaga supaya diri tidak tercemar oleh dunia ini. Itulah yang menjadi bagian yang disampaikan oleh Rasul atau penulis surat Yakobus. Saudara kekasih di dalam Kristus, dalam ibadah yang sia-sia, ada banyak hal yang dipamerkan dan orang bertingkah sedemikian rupa supaya tampak saleh di mata orang lain. Hal ini menurut Matthew Henry disebutkan sedemikian rupa supaya kita memusatkan perhatian pada kata-kata yang nampak, yang dilontarkan. Apabila orang lebih peduli untuk tampak saleh daripada yang sebenarnya, itu pertanda bahwa ibadah mereka sia-sia belaka. Bukan berarti bahwa ibadah dengan sendirinya merupakan hal yang sia-sia. Mari kita tetap ibadah secara komunal, ibadah di dalam keseharian kita. Tetapi orang yang beribadah berbuat sangat tidak adil di tempat ibadah jika kata-kata yang disampaikan kepada Allah itu sia-sia. Tetapi bisa saja orang menjadikan ibadah sebagai hal yang sia-sia jika mereka hanya tampak saleh di luar tetapi memiliki kuasanya yang salah, yang tidak benar. Kita lihat ada banyak yang pandai tampil, memuji Tuhan, berdoa begitu indah, berkhotbah begitu kompleks. Tapi kata-katanya itu sepertinya suci, indah, saleh. Namun dalam kehidupan sehari-harinya, dalam memperhatikan orang susah, tidak peduli. Ada orang yang kesulitan, tidak perhatikan. Maka sesungguhnya ibadah yang dilakukan tiap minggu, perkataan yang dilantunkan melalui pujian dan khotbah dan doa, semuanya adalah kesia-siaan belaka. Dalam ibadah yang sia-sia ada banyak celaan, cercaan, dan perbuatan yang mengecilkan usaha orang lain. Yang terutama dimaksudkan di sini menurut Matthew Henry dengan tidak mengekang lidah di sini adalah tidak menahan diri dari kejahatan lidah. Kita mendengar orang mudah membicarakan kesalahan orang lain, mengecam mereka sebagai terlibat dalam aib tertentu, merendahkan hikmat dan kesalahan orang di sekitar. Mereka bisa saja seperti tampak lebih bijak, lebih baik, dan bahkan mereka melakukan itu padahal itu ibadah yang sia-sia, perkataan yang mencemarkan. Orang yang lidahnya suka merendahkan pasti tidak memiliki kerendahan dan kemurahan hati. Orang yang sedang menyakiti sesama sia-sia saja mengaku mengasihi Allah. Oleh sebab itu, lidah yang suka mencerca membuktikan bahwa ia munafik. Orang yang mencela adalah orang yang berdosa, dosa yang menganggapnya menyenangkan, penyakit yang sangat alami, orang yang paranoid dan neurotik kepribadiannya. Ini menunjukkan orang dalam keadaan yang berdosa kepada Tuhan. Dosa-dosa lidah ini sangat nyata di dalam orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Seperti yang ditunjukkan dalam bagian ini. Ya, tentu dosa-dosa lidah seperti itu sampai sekarang banyak orang yang membuli sesama orang Kristen, orang lain, bahkan tidak menjadi orang-orang yang betul-betul membangun. Jika ibadah itu bisa terbawa-bawa oleh kejahatan zaman ini, dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kemunafikan. Semakin kuat keinginan untuk menampakkan diri sebagai orang baik, semakin leluasa mereka mencela dan memperguncingkan orang lain.
Lalu apa hubungan yang begitu cepat antara lidah dan hati sehingga hati bisa diketahui dari lidahnya? Ya, kita bisa menyelidiki sebenarnya dari perkataan seseorang. Dalam ibadah yang sia-sia dan menipu banyak orang, bahkan menipu Tuhan, orang-orang itu sangat mengecilkan orang lain, menjadikan dirinya tampak seperti orang hebat, berbicara di publik, dan akhirnya kita lihat kesia-siaan. Yang dekat tidak diperhatikan, tapi tampil hebat, tampil menganggap diri paling luar biasa. Di sini Yakobus meminta kita mencermati apa yang sesungguhnya prinsip dari ibadah. Merupakan kemuliaan dari ibadah ialah murni dan tidak bercacat, tidak bercampur dengan temuan manusia dan kebobrokan dunia. Ibadah yang palsu diketahui dari ketidakmurniannya. Dan kita lihat dari perbuatan yang tidak benar, dari perkataan yang cemar, dari hidupnya yang tidak kudus dan penuh dengan kemunafikan. Sementara ibadah yang murni, yang tidak bercacat itu, apabila memang di hadapan Allah Bapa hidup benar, baik ibadah komunal, ibadah keseharian, maupun dalam relasi dengan siapapun, berupaya menyenangkan Allah, mengasihi sesama, dan ibadah yang benar, belas kasihan itu muncul. Amal perbuatan yang dinyatakan kepada orang susah, orang yang malang, beribadah untuk mengunjungi mereka. Di sini berarti segala macam bantuan yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kalau kita perhatikan orang-orang yang tidak punya orang tua, para janda, dan mereka yang mengalami kesusahan, kita sedang beribadah, bahkan berbagian. Tetapi orang Kristen yang mengabaikan orang yang tertindas, mereka sedang mencemarkan ibadah mereka kepada Tuhan. Mari kita hidup tidak tercemar. Mari kita menjalani hidup yang penuh kasih, supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia mudah mencemarkan dan menodai jiwa kita. Dunia selalu berurusan dengan hal-hal yang tercela. Namun kita hidup di dalam perkara-perkara rohani. Ibadah kita tidak mau dicemari hal-hal dunia. Kita harus betul-betul menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan keinginan daging, mematikan keinginan mata, dan menyingkirkan keangkuhan hidup. Sehingga kita sungguh-sungguh beribadah. Kiranya anugerah Allah Bapa menjaga hati dan kehidupan kita supaya tetap bersih di dalam Kristus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus kita bisa berkemenangan melawan setiap godaan dan gangguan. Marilah kita beribadah dan memuji Tuhan dan berdoa dan mendengarkan firman atau berkhotbah dengan sungguh-sungguh melalui tindakan nyata. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk beribadah. Amin.